Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan memaparkan materi-materi yang akan keluar di sumatif akhir semester. Seperti yang sudah Ibu informasikan bahwa sumatif akhir semester kita hanya 2 bab ya, sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah dulu ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa darah itu memiliki 2 komponen, yaitu komponen darah yang cair yang kita sebut dengan plasma darah dan komponen-komponen darah yang padat yang disebut dengan sel darah ya. Komponen darah yang cair yang kita sebut dengan plasma darah, kenapa cair? Karena 90% kandungannya air ya. 10% sisanya adalah zat-zat yang terlarut di dalamnya, diantaranya protein plasma, zat makanan, zat sisa metabolisme, dan hormon ya. Sedangkan sel darah itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu eritrosit atau sel darah merah, kemudian trombosit atau keping darah, dan leukosit atau sel darah putih ya. Plasma darah 90% mengandung air ya, dan plasma darah itu sendiri yang menjaga volume darah ya, menjaga volume darah. Nah, si plasma darah ini bisa saja kehilangan air, misalnya pada saat kita berkeringat berlebihan ya. Jadi si airnya terperas keluar dalam bentuk keringat. Misalnya pada atlet-atlet yang memiliki olahraga yang berkeringat banyak, misalkan atlet maraton gitu ya, kalau itu olahraganya lama gitu dan itu mengeluarkan keringat dalam jumlah yang sangat banyak, itu darah yang terperas airnya dalam bentuk keringat gitu ya, itu bisa mengakibatkan nanti si darahnya menjadi kental ya, jadi volume darahnya turun, kemudian darahnya mengalami pengentalan atau peningkatan viskositas begitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, dan harus segera ditangani. Atletnya harus banyak minum cairan yang bersifat isotonik misalnya, sehingga mengakibatkan nanti volume darahnya kembali menjadi normal. Ya, kemudian plasma darah juga mengandung protein-protein darah, diantaranya protein albumin, imunoglobulin, dan fibrinogen ya. Albumin itu sendiri merupakan protein darah yang sangat penting karena dia berperan dalam menjaga tekanan osmotik darah ya. Jadi kalau misalkan seseorang kekurangan albumin gitu ya, apa akibatnya untuk orang tersebut? Maka nanti dia tidak akan bisa mempertahankan tekanan osmotik di dalam pembuluh darahnya. Akibatnya nanti si pembuluh darah itu seperti bocor gitu ya, air yang ada di dalam darah itu nanti akan terperas masuk kemudian ke jaringan-jaringan yang mengakibatkan edema atau pembengkakan ya. Jadi penting sekali serum albumin ini sekali lagi untuk menjaga tekanan osmotik darah ya. Kemudian imunoglobulin sesuai dengan namanya, ada imunonya di depannya, berarti untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, dan fibrinogen fungsinya untuk koagulasi darah atau pembekuan darah pada saat luka ya. Oke, berikutnya tentang komponen darah berikutnya, yaitu tentang eritrosit nih. Eritrosit ini atau sel darah merah ini merupakan bagian dari sel darah yang berfungsi untuk mengangkut atau mengedarkan oksigen. Kenapa bisa mengangkut oksigen? Karena di dalam eritrosit ini terdapat hemoglobin ya. Nah, si eritrosit ini di dalam tubuh kita itu dia bisa istilahnya naik atau turun, itu bergantung juga salah satunya pada dimana kita berada ya. Misalkan kamu naik gunung misalnya gitu ya, naik gunung misalkan ke gunung dengan ketinggian 3000 di atas permukaan laut misalnya, semakin tinggi suatu dataran itu maka tekanan parsial dari oksigennya makin kecil, alias si oksigen itu makin tipis gitu ya. Nah, bagaimana tubuh kita menyesuaikan dengan kondisi tersebut? Nanti tubuh kita akan mengeluarkan suatu hormon ya yang disebut hormon eritropoietin gitu ya. Hormon ini fungsinya adalah untuk merangsang si sumsum tulang belakang kita untuk mengeluarkan atau memproduksi sel-sel darah merah ya. Jadi betapa ajaibnya tubuh kita di tempat yang tinggi dengan kadar oksigen yang sangat tipis, tubuh kita melakukan adaptasi fisiologis ya dengan cara memperbanyak sel darah merah ya. Kemudian bagian yang kedua dari sel darah itu adalah trombosit. Trombosit ini berperan di dalam proses pembekuan darah ya. Jadi kalau orang-orang yang kena penyakit demam berdarah, biasanya salah satu indikasinya itu dilihat dari hasil tes darahnya, itu trombositnya turun dengan drastis ya, karena si trombosit ini nanti berusaha untuk menghentikan pendarahan yang terjadi di dalam tubuh kita ya, sehingga karena banyak dipakai nanti jumlahnya turun. Nah, ini jadi indikasi sekali lagi penyakit demam berdarah ya.
Kemudian komponen darah berikutnya adalah sel darah putih. Ya, sel darah putih itu ada 3 macam ya. Ada yang ada 2 macam, ada yang granulosit seperti ini ya, yang ada granulnya gitu ya, yang ada neutrofil, eosinofil dan basofil. Kemudian ada yang agranulosit. Yang agranulosit ini pada sitoplasmanya tidak terdapat granul-granul seperti ini ya. Nah, untuk yang granulosit neutrofil ini fungsinya untuk pertahanan pertama ketika si bakteri atau virus masuk ke dalam darahnya, maka si neutrofil ini berperan sebagai garda terdepan bersama-sama dengan monosit ya. Dia fungsinya adalah untuk memfagositosis bakteri atau virus yang masuk ke dalam darah ya. Kemudian berikutnya adalah eosinofil. Ini biasanya untuk pertahanan tubuh kita terhadap parasit seperti cacing ya. Kemudian untuk basofil ini fungsinya untuk reaksi-reaksi alergi dan limfosit ini fungsinya adalah untuk membentuk antibodi ya. Untuk pembahasan detailnya seperti apa nanti akan kalian dapatkan di sistem imunologi ya, sistem sistem kekebalan tubuh nanti ya. Oke, berikutnya materi berikutnya di sistem peredaran darah adalah tentang penggolongan darah ya. Penggolongan darah ada 2 yang harus kalian pahami, karena yang 2 ini berperan penting di dalam transfusi darah ya, dan ini sudah dipraktikumkan. Ibu harap kalian juga sudah paham tentang masalah ini. Ibu hanya mengulas sedikit saja bahwa sistem darah, sistem ABO ini membagi golongan darah menjadi 4 golongan darah berdasarkan kepemilikan agglutinogen atau antigen yang terdapat pada sel darah merah di permukaannya ya. Nah, kalau misalnya golongan darahnya A berarti agglutinogennya A, kalau B berarti agglutinogennya B, kalau AB berarti dia punya dua-duanya, agglutinogen A maupun B. Nah, yang O ini berasal dari kata 0 sebetulnya kan, Ibu sudah pernah sampaikan. Jadi, kenapa 0 Bu? Karena dia tidak punya agglutinogen. Karena menyesuaikan dengan A dan B yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tipe golongan darahnya disebut O. Padahal ini adalah artinya 0 ya, tidak punya agglutinogen ya. Nah, di dalam plasma darah itu sendiri juga terdapat yang namanya agglutinin atau antibodi ya. Antibodi itu, kalau antibodi A itu berarti dia akan menggumpalkan agglutinogen A. Oleh sebab itu, kalau misalkan di dalam suatu darah terdapat agglutinogennya jenis A, maka tidak boleh di dalam plasma darahnya agglutininnya A juga, karena akan menggumpal. Makanya kalau golongan darah A, agglutinogen atau antigennya A ya, antibodinya pasti B gitu ya. Sebaliknya kalau B, agglutinogennya B, pasti agglutinin atau antibodinya alfa ya. Karena di sini di golongan darah tipe AB punya dua-duanya agglutinogen, maka tidak boleh ada antibodi ya, atau tidak boleh ada agglutinin ya. Nah, sebaliknya kalau golongan darah O tidak memiliki antigen, maka boleh ada dua-duanya antibodi ini ya. Nah, ini hasil dari, lebih sederhana lagi dari penjelasan yang tadi, ini kesimpulannya ya. Kamu baca-baca lagi dan pahami lagi ya. Nah, ini adalah hasil uji golongan darah yang juga sudah pernah kita lakukan ya. Kita menguji pakai serum anti A, serum anti B, serum anti AB, dan resus. Ingat ya, kemarin kita menguji juga pakai resus. Kalau dikasih serum anti A berarti menggumpal, berarti positif dia mengandung antigen A ya, maka golongan darahnya A. Karena dikasih B nya nggak menggumpal ya. Sebaliknya yang ini, kalau dikasih anti B nya menggumpal sedangkan dikasih anti A nya tidak menggumpal, maka positif mengandung antigen B, maka golongan darahnya B. Kalau menggumpal dua-duanya berarti positif mengandung antigen AB. Kalau tidak menggumpal berarti tidak memiliki antigen, maka golongan darahnya O. Ini sangat penting dan sangat penting dipertimbangkan di dalam proses transfusi darah. Ingat-ingat bahwa di dalam proses transfusi darah yang namanya resipien, yang harus kita lihat di resipien itu adalah antibodinya ya. Sedangkan yang dilihat di pendonor adalah antigennya. Jadi kalau seorang bergolongan darah A, dia memiliki antibodinya B ya, maka nggak boleh dia disumbang darah oleh B, karena di B sini ada antigen B nya. Jadi kalau ketemu bisa menggumpal. Jadi dikasih B, dikasih AB pasti menggumpal
ya, karena dia mengandung sekali lagi antibodi B. Ya, sebaliknya yang B gak boleh dia dapat transfusi dari A. Kenapa? Karena di dalam B terdapat agglutinin atau terdapat antibodi alfa, ya. Jadi kalau ketemu dengan A pasti menggumpal. Nih, ini juga ada A-nya, jadi menggumpal. Nah, kalau misalkan golongan darah AB resipien, ya, di AB itu dia tidak memiliki antibodi, ya, tidak memiliki agglutinin. Maka kalau dia tidak punya agglutinin, mau dikasih darah apapun tidak akan ada penggumpalan, ya. Sebaliknya yang O, kalau yang O mah di dalam darahnya itu terdapat antibodi alfa maupun beta, ya, sehingga kalau dikasih A menggumpal, dikasih B menggumpal, kemudian dikasih AB yang tidak menggumpal hanya O saja, ya. Maka nanti akan didapatkan skema transfusi darah. Si O ini, lihat di sini, dia bisa ngasih ke siapa aja. Sekali lagi, kenapa bisa ngasih ke siapa aja? Karena si Oma tidak memiliki antigen, gitu ya. Dia bisa ngasih ke siapa aja, tapi dia hanya bisa menerima dari golongan darah itu sendiri, ya. Yang A hanya bisa disumbang oleh A itu sendiri dan O. Yang B juga sama, disumbang oleh B itu sendiri dan O. Sedangkan AB dia bisa disumbang oleh semua jenis golongan darah. Kenapa? Karena yang AB itu sekali lagi dia tidak memiliki antibodi, ya. Jadi mau darah apapun dimasukkan ke dalam AB tidak akan digumpalkan. Dipahami lagi, ya, termasuk juga resus, ya. Resus nanti dipelajari sendiri, silahkan, ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke ibu lagi, ya. Nah, kemudian kamu juga harus bisa membedakan pembuluh arteri dan vena, ya. Ini ibu sudah tampilkan yang lengkap sekali perbedaan antara arteri dan vena. Silahkan kalian pelajari kembali, ya. Kemudian berikutnya adalah peredaran darah. Peredaran darah itu ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Kamu harus mengingat, harus tahu urutan dari peredaran darah besar dan kecil ini, ya. Contohnya peredaran darah kecil nih, dari 3 dari ventrikel kanan, nanti dia akan masuk ke dalam arteri pulmonalis, gitu. Kemudian masuk ke pulmo, ya. Di pulmo ini terjadi pertukaran O2 dan CO2, sehingga ketika masuk ke vena pulmonalis, lihat warnanya sudah menjadi biru. Kalau menjadi biru itu artinya darahnya darah bersih, mengandung banyak oksigen, ya. Sehingga kita masuk ke dalam ruang jantung, ke dalam atrium kiri, ini darahnya sudah bersih. Itu, ya, peredaran darah kecil. Jadi dari ventrikel kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian pulmo atau paru-paru, vena pulmonalis masuk ke dalam atrium kiri, ya. Kalau peredaran darah besar mulai dari ventrikel kiri, kemudian ke aorta, aorta bercabang jadi arteri, arteri jadi arteriol, ya. Arteriolnya nanti di nomor 7, nomor 9, ya. Kemudian di situ nanti terjadi pertukaran O2 dan CO2 di kapiler. Kemudian nanti masuk lagi ke dalam vena-vena, vena-vena berkumpul menjadi vena cava superior inferior, ya. Kemudian masuk kembali ke dalam jantung, yaitu ke dalam atrium kanan, ya. Jadi nanti kamu harus tahu urutannya. Kemudian bagian-bagian ini nanti, nomor-nomor ini kamu nanti namai, ya, ini bagiannya apa saja. Berikutnya yang ibu bahas dan yang ibu munculkan adalah penyakit darah tinggi, ya. Karena kenapa penyakit darah tinggi, Bu? Darah tinggi mah merupakan salah satu penyakit yang bisa berimpact pada organ-organ vital lainnya, ya. Di antaranya ke otak, misalkannya kalau terjadi tekanan darah yang sangat tinggi itu bisa mengakibatkan stroke hemoragik ataupun stroke iskemik, ya. Iskemik, maaf, ya. Jadi ada stroke yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah, ada stroke yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah, ya. Kemudian pada retina terjadi pengaburan pandangan, gitu, ya. Kemudian pada jantung bisa juga mengakibatkan gagal jantung, serangan jantung, dan terutama pada ginjal. Yang ini pada ginjal bisa mengakibatkan kegagalan ginjal kronis, ya, yang disebabkan oleh si ginjal mendapat tekanan terus-terusan dari darah, gitu, ya. Tekanan darah yang sangat tinggi itu nanti bisa merusak glomerulus pada ginjal yang mengakibatkan si ginjal menjadi bocor nanti, ya. Akibat akhirnya adalah terjadi kegagalan ginjal kronis, ya.
Nah, high blood pressure atau darah tinggi ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor gaya hidup ya, gaya hidup sedentari yang selalu rebahan gitu ya. Dan ini gaya hidup seperti itu menggejala ya pada anak-anak yang masih muda. Makanya sekarang darah tinggi itu juga ditemukan pada orang-orang yang masih muda usia ya. Kemudian makanan yang tinggi garam gitu ya, kemudian merokok, kemudian konsumsi alkohol, obesitas, itu merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya darah tinggi ya. Kalian silakan pelajari lagi ya. Nah, yang ibu jelaskan itu yang kira-kiranya akan hadir di ulangan ya. Semoga kalian bisa mempelajari kembali dan lebih memahami lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.